Halo Sobat Fisik, kembali lagi di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita bakal ngobrol seru tentang semua hal menarik dari seputar dunia pendidikan, cerita inspiratif sampai update berita terbaru. Jadi, duduk santai, siapkan cemilan dan mari kita eksplorasi bareng. Fun, joy, and enjoy. Doing it. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang TNI Angkatan Udara. Beliau akan membahas tentang pentingnya pembentukan karakter pada siswa dan siswi, khususnya di tingkat sekolah menengah. Simak terus obrolan kita kali ini dan mari kita sambut Pak Adi. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Oke. Ini biar kita ngobrolnya makin enak, enaknya dipanggil bapak, kakak, atau apa nih gitu? Ya terserah, tapi kalau identiknya kalau saya di pembinaan karakter, kebetulan saya juga pembina pramuka, bisa panggil kakak. Pembina paskibraka juga biasanya panggil kakak. Oke. Berarti kita boleh kakak aja lah. Boleh Kak Adi ya. Ya kakak Adi, siap. Baik. Kak, kalau boleh tahu kakak sekarang bertugas di mana Kak? Oke. Saya prajurit TNI AU dari Kesatuan Lanut Pangkalan TNI Angkatan Udara Hanan Judin. Haji Abdullah Sanusi Hanan Judin ya. Iya. Berkedudukan di Tanjung Pandan. Cuman wilayah kerja Lanut Haji Sanusi Hanan Judin ini seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian di Belitung Timur ada pos perwakilan, pos perwakilan sebagai tindak lanjut dari kegiatan teritorial, pembinaan teritorial yang ada di wilayah Belitung Timur. Jadi sebagai anggota pos. Kemudian jabatan saya adalah Babin Poddirga, Bintara Pembina Potensi Dirgantara TNI Angkatan Udara. Ya, seperti itu. Selain jadi TNI ini ya Kak ya, ada nggak kesibukan lain gitu Kakak? Oke, kesibukan lain, memang kesibukan saya juga memang kebetulan pas dengan tugas saya sebagai pembina teritorial. Pembina teritorial Bintara, pembina teritorial Potensi Dirgantara, karena fungsi pembinaan teritorial Dirgantara ini ada tugasnya. Yang pertama Bintahwil namanya, pembinaan pertahanan wilayah. Kemudian ada tugas komunikasi sosial. Kemudian ada tugas bakti TNI ya, bakti TNI AU khususnya. Nah, dalam pembinaan kegiatan pembinaan ini, salah satunya Bintahwil tadi, salah satu ada pembinaan seperti organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan pertahanan, pembinaan seperti itu. Salah satunya juga adalah pembinaan karakter. Nah, saya kebetulan memang pas juga sebagai pengurus di kuartir cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur. Kemudian saya juga masuk di Korps Pelatih Pusdiklat CAP, ya, Pusat Pendidikan dan Latihan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur. Jadi saya juga pembina dan pelatih pramuka. Kebetulan saya juga salah satu anggota Kuartir Raping Manggar. Oh iya. Salam pramuka ya. Iya, seperti itu.
Oke Kak, saya mau nanya sama Kakak sebagai bagian dari TNI Angkatan Udara nih Kak, ya. Bagaimana pandangan Kak Adi tentang pentingnya pembentukan karakter bagi siswa-siswi khususnya di SMK Negeri 1 Manggar ini Kak? Oke. Karakter ini sangatlah penting apalagi di zaman sekarang ya kan. Kalau kita bicara ya bukan membanding-bandingkan terlalu apa ya. Dulu dengan sekarang itu lebih enak dulu, lebih enak sekarang atau gimana ya atau sebaliknya. Yang jelas kenyataan sekarang ya, pendidikan karakter ini sangat penting. Karena apa? Beberapa tugas guru yang dulunya sibuk dengan pengajaran yang sifatnya teknis, yang sifatnya pengetahuan, yang ketika guru itu tidak bertatap muka dengan murid atau peserta didik, itu murid itu akan ketinggalan pelajaran. Contoh dulu ya, contoh. Sumber ilmu kalau kita tidak dapat dari guru, kita lari ke perpustakaan. Iya dulu. Ya, perpustakaan juga ada di sekolah ya kan. Kalau perpustakaan zaman dulu ada juga perpustakaan kampung tapi bacaannya komik-komik kan. Kemudian kalau tidak dapat keduanya kita harus lari ke gurunya. Istilah dengan les lah, mencari pelajaran tambahan lah. Bisa saja gurunya mungkin ada yang ya memberikan sesuatu dengan guru berupa uang atau berupa barang atau mengerjakan sesuatu yang diminta oleh guru. Sehingga apa? Dengan seperti itu, kalau dulu itu ibaratnya murid dengan sendirinya itu hormat terhadap guru karena menghargai ilmu tadi. Berbeda dengan sekarang. Sekarang ini kan semuanya ini sudah tersedia. Ya, contohnya kalau kita pelajaran, kalau dulu ketinggalan nih pelajaran, misalnya pelajaran matematika tentang bangun ruang. Ketika guru matematika tersebut itu siswa tersebut itu berhalangan hadir, maka dia akan ketinggalan kan? Ketinggalan pelajaran. Satu kali ketinggalan pelajaran. Kemudian ketinggalan pelajaran gimana caranya? Ya dia cari pelajaran lain gimana? Cari teman. Teman juga belum tentu paham. Nah, otomatis dia berusaha untuk mendekati gurunya. Ya. Kalau sekarang ketika ketinggalan pelajaran gampang. Ya, tinggal buka tutorial di YouTube banyak ya kan seperti itu. Apapun bisa gitu kan seperti itu. Nah, cuman karakter untuk adab inilah yang sangat penting, sangat perlu, terutama yang di lingkungan sekolah, SMK khususnya ya kan. Ya, terkadang ada stigma juga bahwa SMK ya sudah SMK, SMA terkesannya ini sebenarnya terkesan, sebenarnya tidak juga ya. Tidak juga, tergantung orangnya. Cuman karena bawaan ketika SMK kok kenapa lebih susah diatur lah, anggap aja siswanya, tiba tidak juga. Tidak juga, tergantung orangnya juga. Makanya pentingnya pendidikan karakter ini sangat penting dilaksanakan. Sehingga apa? Adab terhadap guru itu ada. Kemudian tugas guru juga memang pada dasarnya kalau saat ini ya terbesarnya adalah pembentukan adab dan juga motivasi kepada siswa. Ya, seperti itu. Menurut Kak Adi nih ya, apa perbedaan mendasar antara pendidikan karakter di sekolah umum dan pembentukan karakter di lingkungan militer gitu Kak? Ya, kalau bicara perbedaan ya sangat mendasar sekali. Yang jelas kalau militer itu kan ya setengah, ibaratnya itu hak kita itu benar-benar penuh diambil. Benar ambil ya. Jadi memang betul-betul ketika salah langsung tindakannya juga ya memang tindakan militer seperti itu kan. Di samping juga yang masuk sekolah-sekolah militer ini kan kalau ibarat ditindaki melaksanakan tindakan hukuman atau tindakan-tindakan yang lain karena sudah siap, siswanya sudah siap dalam bentuk fisik dan mentalnya, dia kan ada tesnya dulu sebelum masuk ke pendidikan militer. Jadi ketika dibentuk di sana tidak susah dan pelatihnya juga tidak khawatir. Ini misalnya nih siswa sekolah pendidikan secaba atau secata misalnya. Ketika dia masuk pendidikan, yang membatasi gerakannya dia itu hanya malas. Nah, kenapa? Fisik bagus dites, mental bagus ada tes kejiwaannya. Ketika dia tidak mampu melaksanakan suatu kegiatan, artinya dia hanya malas. Nah, gampang kalau malas, tinggal diberikan hukuman ya kan seperti itu. Nah, tetapi dan kemudian siswa militer ini kan rata-rata umurnya sudah dewasa, udah terlepas dari undang-undang perlindungan anak gitu kan. Nah, tetapi beda dengan di lingkungan sekolah, lingkungan sekolah. Jadi kita tetap kita terapkan dengan
kerangka-kerangka seperti pendidikan seperti militer ya dengan variasi-variasinya ya, tetapi kita mungkin tindakannya mempunyai batas-batasan, disesuaikan dengan kondisi siswa tersebut ya, tapi sikap dasarnya tetap sikap dasarnya tetap apa yang dibentuk di situ ya. Kalau pendidikan karakter itu bukan gampang, istilah itu ada dasarnya. Dasarnya ketika itu sikap, gerakan, dan suara, itu aja kan. Dasar-dasar pendidikan militer kan seperti itu. Kalau udah sikapnya bagus, kemudian gerakannya bagus, dan suaranya lantang. Nah, sikapnya seperti apa misalnya? Sikap tegur, sapa, salam. Ya seperti tegur, sapa, salam. Ketika dia berpendidikan karakter di sekolah misalnya, tegur, sapa, salam itu kita ajarkan. Ya, jangan sampai ngelihat guru jalan kayak pura-pura nggak tahu. Kemudian sama temannya seperti itu. Jadi sampaikan saja salam. Salam itu kan tidak mesti harus hormat seperti militer. Cukup dengan ya mungkin selamat pagi, assalamualaikum, seperti itu. Ya. Apalagi saya dengar di Belitung bakalan dibangun SMA militer ya Pak? Iya, bukan SMA militer. Jadi apa itu? SMA unggulan. SMA unggulan. Nanti mungkin yang basicnya itu boarding school diinapkan. Mungkin diadakan seleksi. Di situ nanti bisa dilaksanakan ya seperti seminya lah. Semi militer. Jadi yang jelas masuk di situ fisiknya bagus. Kemudian daya tangkapnya juga, intelijennya juga intelijensianya bagus seperti itu. Ya, seperti itu. Apa aja nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh siswa-siswi agar siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat nih Kak? Ya, kalau pendidikan karakter ini dasarnya pencapaiannya itu ada 4 ya, kalau 4. Berbagai macam pendidikan karakter, entah itu di pramuka, paskibraka, atau pendidikan karakter yang lain. Ya. Jadi nilai-nilai yang harus dimiliki, yang siap itu, yang pertama itu kalau kita singkat itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu 4H. 4H ya. Apa tuh Kak? Yang pertama health. Health. Health itu siswanya itu atau pelajarnya itu harus sehat. Sehat itu kan nggak mesti harus ya kalau kurus nggak sehat, enggak, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Jadi sehat ini dia seimbang. Contoh misalnya tuh, dia seimbang dari segi posturnya, dia seimbang antara tinggi dengan berat badannya. Terus kemudian hari-harinya dia tahu porsi makanannya bergizi. Bergizi kan nggak mesti harus mahal ya. Iya. Tapi gizi berimbang. Ya, terkadang kita yang ambil praktisnya siswa jajan di sekolah, jajan sosis gitu kan. Yang enggak gitu ini. Ya, mungkin kemasan. Pertama health tadi. Kedua harus happy. Ya, happy. Happy ini bagaimana caranya? Dia harus bisa untuk manajemen emosi dia sendiri. Tujuannya harus happy. Jadi udah sehat, kemudian happy, bahagia ya. Bahagia. Kemudian siswa tersebut harus memiliki jiwa kepedulian, help, help, ya, tolong menolong, peduli terhadap teman, care. Apalagi kalau bahasa wanitanya, cewek-ceweknya peka, ya, seperti itu ya, peka. Ya, biasanya kan gitu kan, udah peka, ya ada peka seperti itu ya. Jadi ya termasuk peka, nolong, seperti itu kan, jiwa sosial, ngerasa dirinya itu seperti istilah itu ndak egois. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang terakhir handicraft. Handicraft apa? Hasil karya. Jadi dia walaupun masih muda, dia punya karya, punya hasil dalam bentuk apa? Sekarang apalagi mudah untuk mendapatkan. Contoh misalnya, gimana sih cara buat sesuatu yang menghasilkan uang misalnya? Ya, tapi bukan judi online ya. Bukan judi online ya. Bukan game online, bukan judi online. Kalau game online nggak masalah, cuman judi online bukan seperti itu. Tapi misalnya dengan modal sekian, apalagi SMK kan harus kreatif.
kreatif dan menghasilkan sesuatu tadi. Seperti itu. Jadi kalau nilai 4 tadi dimiliki health, kemudian happy, kemudian help, ya, jiwa menolong, kemudian handicraft. Nah, itu insya Allah sampai dunia kerja, ya sampai kapanpun dia santai aja. Karena apa? Dia memiliki karakter tadi. Ya. Oke. Menurut Kakak Adi nih, apa tantangan terbesar untuk membangun karakter siswa di sekolah gitu, Kak? Tantangan terbesar yang jelas kalau dalam suatu sekolah, ya satu sekolah itu sumber dari siswanya sendiri kan bukan seketika dia berkarakter seperti ini. Pasti ada sebelumnya. Ya, sebelumnya mungkin dari sekolahnya, sekolah sebelumnya. Iya. Kemudian dari rumahnya. Nah, rumahnya kita kan tidak tahu. Iya. Misalnya, makanya kalau sebisa mungkin para guru atau para pengajar itu harus tahu sumbernya siswa ini dari mana. Siswa sumbernya dari mana? Misalnya dari sekolah ini, mungkin SMP-nya SMP unggulan, dia masuk ke sini udah bagus. Iya. Atau di rumahnya mungkin ya dari keluarga, orang tuanya, dia tinggal dengan orang tuanya, kedua orang tuanya, atau hanya ibunya sendiri atau bapaknya sendiri, atau dengan nenek, kan berbeda. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian makanya ibaratnya pisau, ya, pisau belati, ya, akan menjadi pisau yang sangat bagus ketika ada dua faktor. Satu bahannya, Ya. dua cara asahnya. Kalau bahannya itu tadi, siswa ini dari mana? Iya. Nah, itu akan menjadi ibaratnya itu tantangan kita. Nah, kalau misalnya di siswanya masuknya bagus, terseleksi bagus di sini, udah kita gampang. Tapi misalnya udah kita buka aja sekolah SMK ini, misalnya masuk aja, yang mau masuk aja. Jadi yang manapun karakter seperti apa masuk tanpa seleksi ya sudah. Kita akan harus siap menghadapi pembentukan karakter yang tidak gampang. Tapi kalau misalnya masuknya sudah seleksi ketat, mendidiknya gampang seperti itu. Sama juga kita bahan baku pisau tadi bagus, kemudian kita memang tahu cara asahnya bagus. Tapi kalau sebaliknya juga nanti siswanya bagus, cuman orang yang tim pengajar ataupun orang-orang yang membina itu tidak bagus, ya nanti akan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena lingkungan tuh sangat berpengaruh ya. Lingkungan sangat berpengaruh sekali. Nah nih Kak, apa dampak dari kurangnya pembentukan karakter di kalangan siswa-siswi SMK baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial mereka nih Kak? Ya, dampaknya pendidikan karakter ini ya sangat baik ya. Kalau misalnya dia melaksanakan pendidikan karakternya jadi, kemudian berhasil, ya tentunya dia akan siap dia di dunia kerja atau kehidupan sosial. Contoh nih sekarang, setiap tamatan SMK mungkin ada yang langsung kerja, ada yang kuliah. Ya. Kemudian kalau yang kerja ini kan terbatas. Lowongan kerja ini kan terbatas. Sementara tamatan SMK ini banyak. Tapi kalau misalnya tadi, kembali lagi yang 4 tadi ini. Ya 4 tadi ya. Kalau dia memiliki sikap goal yang tadi itu, sehat, health, happy, handicraft. Artinya kan dia memiliki keterampilan segala macam. Ketika dia tidak masuk ke dunia kerja, nggak bisa, dia yang ciptakan kerjaan sendiri gitu. Iya benar. Ya seperti itu. Jadi pentingnya tadi dampaknya itu, kalau seandainya dampak kurangnya, ya itu tadi. Ketika dia dampak kurangnya pendidikan karakter. Kenapa? Kecerdasan itu, ya sekali lagi, kecerdasan itu bukan hanya karena pendidikan karakter itu pembentukannya melewati yang dikuasai kecerdasan dia bukan hanya kecerdasan nilai. Sementara kan kita gini, rata-rata di pendidikan kadang-kadang dilihat orang nilainya yang diinikan. Oh, nilai ulangan. Apalagi ulangan ya kan. Ulangan itu kadang-kadang yang jago ngapal dia nilainya tinggi loh. Iya kan. Kemudian yang mungkin yang curang mungkin dia dengan apa ya, nyontek apa segala macam tinggi nilainya. Nah, tapi karakternya tidak terbentuk.
Nah, karena apa? Siswa ini atau manusia ini, kecerdasannya ini kan ada dari spiritual. Jadi kalau misalnya nilainya tinggi, kalau kita saksikan kan, orang yang nilainya tinggi, sekolahnya bagus di sekolah, belum tentu dia sukses di dunia benar. kerja, Iya. belum tentu dia sukses di misalnya di dalam kehidupannya ke depan, belum tentu. Mungkin ada, mungkin guru-guru kita yang jadi pejabat-pejabat kita juga dulunya belum tentu nilainya bagus sekolahnya. Tapi itu tadi, karena kecerdasan itu ya tadi dibagi lagi. Ada pertama kecerdasan spiritualnya, kemudian kecerdasan emosionalnya, kemudian kecerdasan sosialnya, kemudian baru kecerdasan intelijensianya, Iya. baru kecerdasan fisiknya. Spiritualnya seperti apa? Bagaimana dia menjadi hubungannya bagus dengan Tuhannya. Iya. Nah, kemudian emosional, ya kadang orang cepat. Ketika ada kendala, ketika ada ibarat mudah baperan, itu kan emosionalnya gak cerdas. Iya, benar. Ya, kemudian sosialnya tadi hubungan dengan orang, bagaimana relationship-nya gitu kan, Iya. dengan guru seperti apa, sikapnya dengan temannya seperti apa. Kemudian baru yang tadi yang nilai tinggi tadi hanya 20% kan berarti. Nah, Iya. kemudian yang terakhir baru kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik ini tadi yang health tadi kembali lagi. Jadi 5 kecerdasan, goalnya tadi dengan 4 goal tadi, yang H tadi. Seperti itu. Bagaimana pendapat kakak tentang kasus bully serta kasus tawuran yang terjadi di Kabupaten Beltim belakangan ini nih kak? Oke. Kalau pendapat saya sebenarnya hal ini ya tidak perlu terjadi ya kan. Iya benar. Tidak perlu terjadi kalau seandainya khususnya pendidikan karakter ini dilaksanakan dengan baik dan juga menghasilkan siswa-siswa yang berkarakter tadi. Contoh, pernah nggak lihat orang yang memang aktif di, kita ngambil salah satu contoh organisasi pendidikan karakter ya, Pramuka. Pramuka tapi yang benar-benar dia menjalankan ibaratnya itu syarat kecakapannya atau menjalankan benar-benar aktif di Pramuka, bukan sekedar ekstrakurikuler Pramuka ya. Kalau sekarang kan wajib nih seluruh anggota juga, seluruh siswa juga jadi Pramuka gitu ya, mengikuti pelajaran Pramuka, tapi menjadi anggota Pramuka kan mereka nggak wajib. Iya. Tapi melaksanakan pendidikan kepramukaan itu wajib. Wajib. Karena ada mungkin dari program dari kementerian seperti itu. Tapi misalnya dia melaksanakan kegiatan kepramukaan, pencapaian saat kecakapannya bagus, nggak pernah lihat tawuran. Iya. Nggak pernah kan lihat tawuran. Jangan kan nggak pernah kita lihat tawuran. Memang karena apa? Tadi terbentuk tadi. Terbentuknya karakter. Ya? Itu salah satu contoh aja. Jadi kalau misalnya ada yang tawuran, sebenarnya tawuran itu ada sisi, bukan sisi baiknya sih. Cuman kita tadi kembali sebenarnya ada karakter satu yang bagusnya. Tahu? Bukan kita menganjurkan tawuran ya. Iya. Tapi jiwa untuk menolong sesamanya tadi. Iya. Cuman di jalan yang Jangan salah. salah seperti itu. Jadi itu bisa ibarat itu kekompakan mereka kita bisa ambil, tapi kita arahkan. Seperti itu. Tapi sangat disayang sekali kalau misalnya terjadi, ya sangat disayangkan sekali. Iya benar. Oke. Sebelum saya tutup nih kak ya, saya mau nanya terakhir nih sama kakak. Oke. Pesan dan motivasi untuk anak-anak nih kak, remaja di luar sana, terkhusus untuk siswa-siswi SMK SMA yang ada di Belitung Timur nih. Oke, pesan saya cukup 3 saja. Yang pertama adalah kenali potensi diri kamu. Potensi saya apa? Jangan kita ibaratnya itu ngaco. Misalnya nih, kita nih hobi di bidang medis ya. Wah, saya kayaknya, kita yang tahu potensinya kan kita sendiri. Iya. Ya, potensinya kita sendiri. Kalau misalnya kita suka di bidang medis, tiba-tiba masuk SMK teknik, kan nggak pas ya, nggak pas seperti itu. Jadi kenali potensi saya, potensi diri adik-adik, kenalin potensi dirinya. Oh, saya ini kayaknya pasnya di sini, terlebih bagus lagi dari hobi. Nah, kalau hobi kan jadi profesi kan bagus ya. Pertama potensi diri, kemudian kedua
setelah kita tahu kita arah kita kemana, kita manfaatkan fasilitas. Nah, fasilitas ini bukan memanfaatkan seperti apa, memanfaatkan kebaikan fasilitas. Misalnya, ketika orang tua kita mampu untuk menyekolahkan kita, ya kita manfaatkan. Kita laksanakan kegiatan kita. Misalnya orang tua mendukung, ya kita maksimalkan dukungan dari orang tua tadi. Yang ketiga adalah berlatih. Coba berlatih. Tidak ada yang sesuatu yang terampil tanpa berlatih. Jadi tidak ada sesuatu yang hebat tanpa berlatih. Ya. Saya mungkin kalau disaksikan oleh siswa, oh Kak Adi bisa ya ngatur seperti ini. Karena apa? Saya dari awal sudah berlatih. Gak mungkin saya tiba-tiba datang muncul di SMK, ngasih pengarahan dengan sekian ratus orang dengan tertib, seperti ya, biasa disaksikan seperti itu. Tetapi ketika karena saya berlatih, tahapan saya banyak. Pengalaman saya ibaratnya itu dulu ya mungkin dari awal juga tidak serapi seperti itu. Cara pengaturannya tidak seperti itu. Jadi berlatih. Jadi pertama, kenali potensi diri. Kedua, manfaatkan keadaan. Ya, baik orang tua, situasi lingkungan kita yang aman mungkin kan, kedekatan sekolah apa, misalnya rumah yang dekat sekolah SMK, ya kita bersekolah SMK kan. Nggak usah jauh-jauh. Kenapa kita harus misalnya ke luar daerah kalau di sini ada. Ketiga, berlatih. Iya. Nah, Kak, mungkin teman-teman di rumah ada yang tertarik mungkin masuk TNI gitu, Kak. Dari Kakak sendiri ada nggak tips-tips atau yang akan Kakak share gitu, syarat-syarat untuk masuk bagi yang berminat gitu, Kak? Iya, yang jelas kalau di anggota TNI, pendidikan militer ataupun Polri sekalipun ya, yang sifatnya apalagi sekolah kedinasan, TNI, Polri atau sekolah kedinasan yang lain, itu cenderung adalah pertama adalah fisik. Iya. Fisik itu dari kesehatan ya mungkin dari tadi misalnya ada syaratnya tinggi badannya berapa, ya tinggi badannya berapa, kemudian berimbang, kemudian yang lain itu persiapannya itu jauh-jauh hari. Karena apa, di tentara itu kan biasanya ada beberapa tes tahapannya, kesehatan, kemudian kesemaptaan, kemudian persyaratan administrasi yang lain. Administrasi ini harus lengkap. Ibaratnya kalau kita memang itu disyaratkan kita SMK, ya kita selesaikan SMK kita. Kalau selesaikan SMA, ya SMA seperti itu. Atau nilainya ada berapa, disesuaikan dengan strata pendidikan di TNI. Apa mau taruna untuk perwira, atau misal bintara, atau tamtama. Jadi kita persiapkan jauh-jauh hari. Jangan begitu mau tes langsung ikut kegiatan ya. Paling tidak itu misalnya nih seseorang siswa, saya mau masuk TNI Pak, syarat TNI sekarang kan 163 ya. 163 itu 163. Cowok apa cewek? Cowok. 163 tinggi badan. Bisa cewek 160 misalnya. Cowok 163. Dia posisi sekarang di kelas berapa? Di kelas 10. Artinya nanti kelas 12 kan baru dia tamatkan sekolah dulu, baru dia masuk tes. Nah, dari rentang waktu ini ya misalnya tingginya kurang, ya masih bisa dikejar kan, karena juga masa pertumbuhannya masih bisa. Ya, dengan renang, dengan pull up, dengan lari seperti itu. Kemudian syarat-syarat di kesemaptaan itu harus dipenuhi. Harus latihan dulu, ya tidak terlepas kan tadi latihan seperti itu. Kemudian cek kesehatannya jangan ibarat cek itu baru tes gitu. Cek dulu. Seandainya giginya kurang bagus bisa ditambal, atau misalnya kalau memang bisa diketahui keadaan mata, kemudian varises segala macam kan bisa diketahui ketika kita check up dulu, nanti baru latihan, syarat-syarat yang lain bisa kita nyusul. Kemudian kalau memang tekadnya mau masuk TNI ya jangan satu kali tes gagal udah nggak mau lagi, jangan seperti itu. Ikuti saja. Dan juga jangan juga menjadikan TNI Polri ini udah kalau nggak jadi TNI Polri aku nggak jadi apa-apa, jangan seperti itulah. Kembali lagi pembentukan karakter tadi kan. Kalau ketika kita udah nggak nyapa ya mana
Berarti kecerdasan emosional kita bagus, ya kita kembali. Kita ada keterampilan, ya kita ngembangkan keterampilan. Iya. Atau yang lain. Semua ada hikmah. Oke, Kakak. Baik. Kasih tepuk tangan dong untuk Kak Adi. Terima kasih Sobat Pixie sudah mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan kita kali ini membawa inspirasi dan semangat baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus update podcast selanjutnya, karena masih banyak cerita menarik dan pembahasan seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan seperti biasa, fun the joy and enjoy.